Ibu mertua itu sebenarnya tahu menantunya mengidap kanker lambung dan hidupnya tidak akan lama. Namun bukannya merawat, ia justru menyiapkan satu meja penuh hidangan pedas menyala untuk mempercepat kematian menantunya. Sang menantu, yang memahami sepenuhnya niat jahat itu, tetap bersikap patuh seolah tidak menyadari apa-apa. Bahkan ia sengaja mengeluarkan sebotol minuman keras yang ia tahu dapat memperburuk kondisi kanker lambung. Melihat itu, ibu mertua pura-pura ikut menuang minuman, juga menuang segelas untuk putranya, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tanpa ia sadari, tindakannya justru masuk tepat ke dalam rencana sang menantu. Sang menantu berpura-pura kesakitan sambil berusaha memberi porsi makan lebih banyak kepada suaminya. Dalam waktu singkat, sang suami hampir pingsan akibat gabungan makanan super pedas dan alkohol kuat. Namun ini baru permulaan dari balas dendam yang telah perempuan itu susun dengan sangat rapi. Di kehidupan sebelumnya, saat suaminya divonis sakit kanker lambung, perempuan itu memaksa ibunya menjual rumah dan mobil agar ia bisa menemani dan merawat suaminya. Bertahun-tahun ia bekerja keras tanpa henti, melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mempertahankan hidup suaminya. Dan akhirnya semua usaha itu menunjukkan hasil. Kondisi suaminya membaik. Mereka seperti akan memulai hidup baru. Namun harapan itu hancur ketika kecelakaan mobil terjadi secara tiba-tiba. Ketika kecelakaan itu terjadi, ia masih dipenuhi cinta. Ia ingin melakukan pargoi untuk melindungi suaminya meski sabuk pengamannya rusak, sehingga tubuhnya sendiri yang menerima benturan terberat. Dalam kondisi sekarat, ia melihat suaminya berpura-pura berusaha menyelamatkannya, tetapi ada senyum aneh dan menyeramkan di wajah pria itu. Senyum yang tidak pernah ia lupakan. Detik berikutnya, saat napas terakhir hampir keluar, ia terlahir kembali. Ia bangun tepat pada hari ketika ia pertama kali mengetahui bahwa suaminya mengidap kanker lambung. Pada kehidupan ini, ibunya masih sama seperti dulu. Tidak percaya pada menantu laki-lakinya. Ia tidak setuju anaknya menjual rumah dan mobil untuk menyelamatkan suaminya. Ibunya bahkan memberikan saran. Perempuan itu harus mengaku bahwa dialah yang mengidap kanker lambung. Hanya untuk melihat apakah suaminya akan merawatnya dengan kesungguhan yang sama, seperti ia merawat suaminya di kehidupan sebelumnya. Jika suaminya menunjukkan kasih sayang dan perhatian, maka ibunya bersedia menjual seluruh hartanya. Perempuan itu, meski masih menyimpan sedikit kepercayaan pada suaminya, teringat akan senyum mengerikan di detik terakhir hidupnya dahulu. Ia memutuskan untuk mengikuti saran ibunya. Tidak ada salahnya mencoba. Namun kenyataan menghantam lebih cepat dari yang ia bayangkan. Begitu mendengar bahwa perempuan itu disebut-sebut mengidap penyakit mematikan, suami dan ibu mertuanya langsung menunjukkan wajah asli mereka. Mereka menganggapnya sebagai beban dan tidak mau menghabiskan satupun harta keluarga untuk seseorang yang menurut mereka tidak akan hidup lama. Dibandingkan dengan semua pengorbanan yang ia lakukan pada kehidupan sebelumnya, perlakuan ini sungguh terasa menyakitkan dan ironis. Suaminya bahkan berkata, "Kalau aku yang sakit, aku akan pergi ke tempat sunyi dan menunggu mati. Aku tidak akan membebani keluarga." Saat itulah perempuan itu sadar, ibunya benar sejak awal. Suaminya bukan hanya tidak setia, ia tidak punya hati. Dan tiba-tiba, semua ingatan tentang kecelakaan di kehidupan sebelumnya menjadi jelas. Suaminya pernah membelikan polis asuransi bernilai besar untuknya setelah sembuh. Mengingat bagaimana mereka berusaha mempercepat kematiannya sekarang, ia menyadari bahwa kecelakaan itu mungkin bukan kebetulan sama sekali. Semuanya mulai terlihat sebagai rencana jahat yang disusun dengan tenang. Jika mereka memilih kejam, ia tidak perlu lagi bersikap baik. Malam itu, ia memaksa suaminya memakan cabai pedas dalam jumlah besar, hingga pria itu tumbang kesakitan. Itu barulah permulaan. Keesokan paginya, perempuan itu menerima pesan misterius. Pesan itu memberinya alamat sebuah hotel. Ketika ia tiba di sana, ia menemukan suaminya sedang berselingkuh dengan sahabat baiknya. Ia ingin menerobos masuk, tetapi pikirannya berkata bahwa ini bukan waktunya. Ia kemudian melapor ke polisi lalu mengambil foto-foto skandal mereka. Ia tahu, jika foto-foto ini sampai ke perusahaan suaminya, karier pria itu yang sedang menuju promosi besar akan hancur. Perusahaan sedang bersiap melakukan IPO, dan mereka tidak bisa menghadapi skandal seperti ini. Namun tiba-tiba suaminya menerima pesan ancaman. Pengirim meminta $1 juta sebagai tebusan. Jika tidak, foto-foto itu akan disebarkan ke seluruh perusahaan. Itu adalah kompensasi awal yang perempuan itu ambil untuk dirinya sendiri. Namun bukannya membayar seperti orang berakal, suami dan sahabatnya justru mulai menyusun skema balasan. Mereka ingin mentransfer $50.000 terlebih dahulu, lalu melaporkannya sebagai pemerasan agar perempuan itu bisa dipenjara. Dengan begitu mereka tidak perlu membayar $1 juta dan juga bisa menyingkirkan perempuan itu. Mereka tidak sadar bahwa kamera tersembunyi di pakaian ibu mertua merekam seluruh rencana jahat itu secara jelas. Perempuan itu kemudian mengirim pesan baru, mengatakan ia hanya menerima pembayaran tunai. Keluarga itu menyiapkan perangkap saat serah terima uang. Mereka mengamati uang dengan cermat untuk memastikan mereka bisa menangkap pemeras. Namun perempuan itu sudah menukar uang tersebut saat pemeriksaan keamanan. Orang yang mereka tangkap, seorang petugas kebersihan, tidak tahu apa-apa. Suaminya bukan hanya kehilangan uang, ia juga kehilangan pengendalian. Karena ia melanggar perjanjian, foto-foto skandalnya pun tersebar kemana-mana. Impian promosi yang ia banggakan lenyap dalam sekejap. Ketika telepon dari ketua perusahaan datang, suaminya hampir tidak bisa bernapas. Meski begitu, sahabat selingkuhnya dan ibu mertuanya justru meminta perempuan itu untuk muncul dan mengatakan pada wartawan bahwa mereka telah merencanakan perceraian sejak lama, agar suaminya tidak dianggap selingkuh dan karirnya bisa diselamatkan. Perempuan itu marah dan bertanya, "Mengapa aku harus membantumu?" Suaminya menjawab dingin, "Kau sebentar lagi mati. Kalau kau tidak membantu setelah kau mati, aku tidak akan mengurus ibumu." Perempuan itu hanya bisa menahan tawa pahit dalam hati. Dia tidak peduli padaku. Mana mungkin dia peduli pada ibuku? Ia kemudian memberi syarat perceraian yang menghancurkan harga diri suaminya.
Ia meminta rumah, mobil, dan 800.000 dolar sebagai kompensasi. Ibu mertua mengamuk berkata perempuan itu tidak tahu malu bahwa mereka tidak akan membayar 1 sen pun. Padahal cicilan rumah hampir seluruhnya dibayar oleh perempuan itu. Dan mobil pun ia beli sebelum menikah. Namun sahabat selingkuh itu berkata, dia juga akan mati. Suaminya menganggap itu ide brilian. Ia menyetujui semua syarat dan mereka segera bercerai. Begitu surat cerai selesai, suaminya langsung menjadi arogan. Ia berkata akan menyeret kasus aset selama mungkin, bahkan menunggu mantan istrinya sakit keras sehingga tidak bisa hadir di pengadilan. Ketika itu terjadi, semua aset akan menjadi miliknya. Melihat kesombongan itu, perempuan itu tahu inilah waktunya. Ia mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan lengkap suaminya seminggu sebelumnya. Saat itu juga, balas dendam terakhirnya dimulai, dan karmanya yang sebenarnya akhirnya tiba.